Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu sebelumnya mengenai jaringan wireless atau Wi-Fi atau jaringan nirkabel. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan jaringan wireless. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat yang biasa, jenis-jenis dari perangkat jaringan wireless ini. Yang pertama kita akan membahas tentang Wi-Fi. Wi-Fi itu dia merupakan istilah bagi sebuah teknologi yang memanfaatkan mobile device seperti laptop, smartphone, dan lain sebagainya untuk bertukar data secara nirkabel atau melalui gelombang radio melalui jaringan internet yang berkecepatan tinggi. Nah, Wi-Fi ini dia digunakan sebagai perantara kita dalam bertukar data melalui jaringan internet. Selain Wi-Fi, kita juga mengenal jaringan yaitu wireless access point. Wireless access point ini merupakan sebuah node yang telah dikonfigurasi secara khusus melalui sebuah WLAN atau Wireless Local Area Network yang berfungsi sebagai receivers atau transmisi sinyal agar suatu perangkat teknologi itu dapat terhubung ke jaringan internet. Wireless access point ini dalam sebuah jaringan dengan kabel itu diibaratkan dengan switch atau hub yang berfungsi sebagai receiver atau titik pusat jaringan wireless itu sendiri. Fungsi dari wireless access point itu ada beberapa. Yang pertama, mengatur supaya access point yang berfungsi pada DHCP itu berfungsi dan merupakan Wired Equipment Privacy atau WEP, mengatur akses MAC address device pengakses. Kemudian untuk wireless access point sendiri dia berfungsi sebagai pintu gerbang pengguna dalam sebuah jaringan. Wireless access point ini juga semakin lambat respon dalam jaringan jika banyak user yang masuk atau menggunakan jaringan tersebut. Contoh dari cara kerja wireless access point ini kita ilustrasikan pada sebuah rumah sedang memasang wireless fidelity atau Wi-Fi, di mana agar semua perangkat dapat digunakan tanpa menggunakan kabel, maka dibutuhkan access point ini untuk memancarkan sinyal modem, dan sinyal modem itu tadi dipancarkan menggunakan access point sehingga dapat diterima oleh perangkat teknologi atau klien dan menggunakan wireless yang tertanam pada masing-masing perangkat seperti handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui dari jenis-jenis jaringan nirkabel atau wireless itu, selain Wi-Fi dan juga wireless access point, dia juga mempunyai wireless router. Wireless router ini sendiri adalah suatu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa network jaringan, baik itu network yang sama maupun network yang berbeda. Router menjadi alat yang digunakan dalam pengiriman paket data di jaringan ke tujuan tertentu. Untuk cara kerja dari wireless router ini sendiri, dia hampir sama dengan wireless access point, hanya saja ada beberapa kelebihan dari fitur wireless router yang tidak dimiliki oleh wireless access point. Beberapa hal tersebut dia mencakup. Yang pertama adalah wireless router ini dia dapat menghubungkan beberapa jaringan
wireless yang berbeda atau beda subnet. Kemudian wireless router ini juga dapat digunakan untuk internet sharing atau akses internet ke beberapa komputer. Selain itu, wireless router juga dapat memetakan port service yang ada di PC atau di server ke port yang berbeda. Istilah wireless router itu bisa juga kita temukan pada beberapa perangkat atau modem internet. Wireless router ini menyediakan satu paket dial-up internet melalui sambungan fiber optik, yang dimana dilengkapi fitur routing dan NAT serta service access point itu sendiri. Kita sudah mengetahui beberapa jenis dari jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Yang pertama itu Wi-Fi, di mana Wi-Fi ini dia cara pertukaran datanya ada pada teknologi jaringan yang berkecepatan tinggi, jadi terikat dengan jaringan internet. Sedangkan yang kedua, kita tahu dengan wireless access point, di mana wireless access point ini juga berfungsi sebagai transmisi sinyal agar sebuah perangkat teknologi dapat terhubung ke jaringan atau internet, sehingga kita dapat bertukar data dengan pesat tanpa adanya menggunakan jaringan nirkabel seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mengenal dengan jenis wireless router, di mana dia berfungsi menghubungkan beberapa network atau jaringan, sehingga kita juga dapat bertukar data menggunakan nirkabel atau wireless seperti itu. Dari beberapa penjelasan tadi, mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, karena kita pada pagi hari ini kita belajar, kalian belajar secara mandiri, jadi video ini akan kakak share di Google Classroom kalian. Kalau misalkannya ada yang ingin kalian tanyakan atau ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan kalian komen di Google Classroom ini. Kita akan berdiskusi di sana, kita akan tanya jawab di sana, atau kalian merasa canggung dilihat oleh teman kalian sama lain pertanyaan kalian, atau kalian merasa kalian benar-benar belum terwakilkan jawabannya di video ini atau di Google Classroom, kalian bisa japri kakak melalui WhatsApp group. Silahkan pertanyakan apa yang tidak kalian tanyakan. Kemudian kakak harap kalian tetap menonton video ini sampai selesai agar pembelajaran kita pada pagi hari ini tidak kosong, jadi kita tetap masuk dan kalian juga tetap mendapat ilmu serta materi dari pembelajaran kita. Oke. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kakak tunggu. Kalian bisa menonton ini fleksibel karena kalian juga pada pagi hari ini ada kegiatan di sekolah. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi kesimpulannya, kita memiliki beberapa jenis dari jaringan wireless atau jaringan nirkabel ini, beberapa jenis. Yang mana jenis-jenis ini kita dapat bertukar data tanpa adanya perantara penghubung. Jadi kita hanya menggunakan jaringan internet, kita hanya bermain di jaringan internet. Data yang ingin kita kirimkan kepada si penerima itu akan sampai dengan tujuan. Caranya gimana? Caranya agar data yang kita kirimkan itu tidak salah alamat. Setiap laptop atau setiap jaringan itu memiliki kode. Nah, kode ini merupakan alamat untuk kita dapat sampai mengirim data ini sampai ke tujuan. Jadi saat memasukkan kode ini diharapkan teman-teman tidak salah, karena di situ ada subnet mask, ada IP,
yang mana teman-teman masukkan itu harus benar-benar benar dan tidak boleh keliru satu angka pun, karena di setiap PC atau di setiap jaringan dia menggunakan IP yang berbeda. Dari ribuan orang, bahkan jutaan orang di dunia ini memiliki komputer atau smartphone, yaitu pasti memiliki alamat yang berbeda atau IP yang berbeda. Mungkin subnet max-nya sama, tapi kita IP-nya itu merupakan alamat kita dalam pengiriman data, karena itu yang berbeda. Sama seperti halnya dengan nomor handphone, gak ada kan nomor handphone orang yang bisa sama lainnya. Nah, begitu juga dengan IP ini, seperti itu. Oke, itu kesimpulannya. Tetap jaga protokol kesehatannya, selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan kemana-mana, terus pakai masker juga. Tetap semangat dalam pembelajaran kita, jangan pernah putus asa. Jadi kita belajar itu, misalkannya kalian butuh pembelajaran yang lebih, kalian bisa hubungi kakak, nanti kakak akan jelaskan. Kalau misalkannya kalian merasa bisa belajar sendiri, silahkan kalian cari di internet atau di YouTube. Di situ banyak materi penjelasan mengenai jaringan wireless ini. Bukan hanya jaringan wireless, tapi di sana juga ada dijelaskan tentang fiber optik atau jaringan WAN. Nah, teman-teman bisa belajar. Kemudian dari situ, jika ada yang ingin teman-teman tanyakan kepada kakak, silahkan tanyakan. Sebisa mungkin kakak akan jawab, kakak akan bagi pengetahuan kakak ke kalian. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih buat waktunya. Semoga apa yang kita pelajari lewat penjelasan video ini kalian bisa paham dan kalian bisa mengerti. Tetap jaga protokol kesehatannya, kemanapun pergi selalu menggunakan masker, selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan. Kalau misalkannya memang harus keluar rumah, setelah sampai di rumah nanti mandi, agar virus-virus yang menempel di tubuh kita itu tidak tertular kepada siapapun. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun secara online. Tetap kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama atau kalian semua. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.